Ya, baik. Selamat siang, Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Axel Christopher. Saya Solution Architect Productivity Tools dari Mastek untuk WPS. Nah, pada siang hari ini, saya akan membawakan materi berjudul Rethinking Everyday Office Work, Simplifying Documents, Spreadsheets, and PDFs in One Ecosystem. Bapak Ibu, eh, pada hari ini ya, zaman ini, di mana banyak perusahaan, hampir semua perusahaan itu semua pastinya memakai software Office untuk operasional sehari-hari. Dan tentunya para pekerja pun juga sudah sangat familiar ya dengan software Office. Nah, pada hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk melihat pekerjaan Office kita sehari-hari itu dari kacamata yang berbeda. Nah, khususnya bagaimana dokumen, spreadsheet, presentation, dan juga PDF itu bisa disederhanakan di dalam satu ekosistem yang sama. So, ya, nah Bapak Ibu, untuk mengawali webinar siang hari ini, saya ingin mengajak kita melihat satu fakta penting dari riset McKinsey dengan judul The Social Economy: Unlocking Value and Productivity Through Social Technologies. Nah, di sini McKinsey meneliti bagaimana cara kerja knowledge workers di berbagai industri. Knowledge workers sendiri adalah para pekerja yang menggunakan keahlian mereka, ya skills, pengalaman, analisa, bahkan critical thinking, ya, untuk memberikan value kepada perusahaan tempat mereka bekerja. Nah, hasilnya 70% waktu knowledge workers itu dipakai untuk tugas-tugas. Ya, tugas-tugas ini adalah mengelola informasi. Contohnya, searching untuk mencari dokumen atau untuk membaca dan juga merespon email dan juga chat yang terus-menerus masuk. Nah, dan juga bisa mengelola file ataupun dokumen. Nah, ini adalah waktu yang dihabiskan itu ternyata sekitar 70% dari waktu knowledge workers ini. Artinya, hanya 30% waktu kerja mereka itu yang digunakan untuk hal-hal yang bernilai tinggi. Nah, contohnya untuk eh, memikirkan ide baru, untuk analisa, untuk critical thinking. Nah, itu ternyata hanya 30% saja. Nah, jadi mereka sibuk, nah, tetapi sibuknya 70% itu di mengelola informasi. Nah, jadi sebenarnya para knowledge workers ini bukannya tidak bekerja keras, tentu mereka pastinya bekerja keras. Nah, tetapi fokusnya itu ditempatkan pada tempat yang salah. Nah, dampaknya bukan hanya kepada pekerjaan secara individu, namun juga bisa berdampak langsung ke perusahaan. Nah, contohnya di satu dokumen, nah, dokumen itu memiliki ya, versinya banyak, jadi ada versi 1, 2, 3, dan yang lain-lain. Nah, lalu ada juga duplikasi, karena eh, ya berulang-ulang kali, karena filenya tadi banyak ya versinya, mungkin sudah lupa, sudah pernah mengerjakan file tersebut, ternyata ulang lagi. Nah, lalu kolaborasi antar rekan kerja itu tidak efisien karena satu file itu bisa dikirim lebih dari satu kali, berulang-ulang kali. Dan ini menyebabkan pengambilan keputusan itu menjadi lebih lambat karena harus menunggu ada delay-delay yang eh, disebabkan oleh duplikasi atau dokumen yang banyak versinya dan juga kolaborasi yang tidak efisien. Nah, selanjutnya, nah ini adalah riset dari Harvard Business Review dengan judul How Much Time and Energy Do We Waste Toggling Between Applications? Nah, jadi berapa banyak sih waktu dan energi yang kita gunakan dalam berganti dari satu aplikasi ke aplikasi yang lainnya?
Nah, hasilnya adalah eh, rata-rata digital worker ya atau pekerja di dunia modern zaman sekarang itu berpindah aplikasi kira-kira 1.200 kali per hari. Nah, bayangkan Bapak Ibu ya. Jadi eh, kita alt tab itu ya, tidak tidak kita tidak sadar gitu ya. Ternyata rata-rata 1.200 kali per hari. Jadi sangat banyak sekali kita berganti aplikasi. Nah, lalu 4 jam per minggu adalah waktu yang kita gunakan untuk orientasi ulang setelah perpindahan-perpindahan tersebut. Jadi dari perpindahan dari misalnya dari email ke dokumen atau ke aplikasi yang lain. Nah, itu ada waktu yang diperlukan untuk orientasi ulang karena otak kita itu tidak bisa langsung fokus 100% ketika kita berpindah aplikasi. Nah, selanjutnya sekitar 5 minggu per tahun atau 9% dari waktu kerja tahunan itu hilang hanya untuk konteks switching. Nah, jadi ketika konteks switching ini ditumpuk-tumpuk, dia menjadi banyak gitu ya. Jadi 5 minggu per tahun atau 9% dari waktu kerja tahunan. Nah, konteks switching ini apa sih? Konteks switching adalah perbuatan kita ya, atau ketika kita lagi fokus di satu tools atau satu pekerjaan atau satu pembicaraan, lalu kita berpindah ke tools yang lain, pembicaraan yang lain. Nah, itu namanya konteks switching. Jadi kita berpindah konteks. Oke. Nah, jadi selanjutnya ya dalam dunia kerja modern zaman sekarang, tentunya Bapak Ibu kita tidak terlepas dari interupsi dan juga konteks switching ini. Jadi pasti kita sering merasa ya, kita lagi mengerjakan satu hal, tiba-tiba ada interupsi datang dan kita perlu berpindah ke aplikasi lain gitu. Nah ini ya mungkin tiap hari mungkin kita mengalami ini gitu ya. Nah jadi eh, perpindahan ini terus-menerus itu menyebabkan adanya hambatan. Nah ini adalah sebabnya ya, Harvard Business Review memberitahu kita bahwa too many separate tools atau terlalu banyak tools kita itu yang terpisah-pisah. Misalnya kita ada aplikasi Office, ada PDF, ada email, chat, eh, belum lagi aplikasi untuk meeting, ya, dan masih banyak lagi. Nah, jadi terlalu banyak tools yang terpisah itu membuat kita eh, akan switching, pindah terus, pindah dari A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, ini juga bisa membuat kita kehilangan konteks ya, yang tadi kita berpindah konteks dari A ke B, konteksnya berbeda, bahkan kehilangan momentum. Nah, misalnya kita sedang, oh, lagi berpikir keras untuk satu ide baru, oh, lagi mikir, lagi brainstorming, tiba-tiba ada, ting, ada chat atau apa dari atasan ya, perlu dibalas seketika itu juga, gitu. Nah, otomatis kita yang tadinya di konteks untuk berpikir ide baru, kita pindah ke konteks baca dulu chatnya tentang apa, baru kita respon chat tersebut. Nah, ini juga tadi ya, ini meningkatkan adanya hambatan, jadi ada hambatan-hambatan eh, ketika kita berpindah aplikasi, yaitu ya tadi kita tidak bisa terlalu fokus langsung, menyebabkan output itu juga kurang. Nah, selanjutnya konteks switching tentunya menurunkan produktivitas. Nah, tetapi terhadap eh, masing-masing karyawan itu efeknya apa? Nah, mungkin yang pertama adalah karyawan itu merasa fokusnya terpecah-pecah. Jadi tidak bisa fokus di satu hal saja gitu ya, karena terlalu banyak eh, pindah-pindah konteks, ada A, B, sampai Z gitu ya. Jadi fokusnya terpecah-pecah dan satu tugas itu jadi lebih lama untuk diselesaikannya karena mereka perlu waktu untuk kembali fokus dari perpindahan konteksnya. Nah, lalu lalu outcome-nya adalah menjadi kualitas
pekerjaan mereka itu menurun. Karena yang tadi fokusnya terpecah-pecah, jadi kurang fokus, bisa jadi lebih sering terjadi error. Misalnya typo, atau salah hitung, atau salah input. Terutama pada ya dokumen ataupun data di spreadsheet gitu ya. Nah, lalu menyebabkan para pekerja itu mentalnya capek ataupun juga stres karena eh, fokusnya terpecah, sangat banyak yang perlu dipikirkan, eh, terus-menerus berpindah aplikasi. Nah, dan persepsi mereka adalah bahwa saya ini sibuk karena banyak hal yang harus dikerjakan gitu ya. Nah, tetapi eh, bisa jadi bahwa pekerjaannya itu yang selesai itu ternyata sedikit. Nah, lalu kita sekarang masuk ke tantangan umum dari aplikasi Office dan juga PDF. Nah, poin pertama adalah versioning. Jadi satu file itu bisa memiliki banyak versi ya. Eh, Bahkan bisa menyebabkan kebingungan versi final itu yang mana gitu. Karena kita sudah kirim misalnya ke manajemen, oh ternyata perlu revisi. Lalu revisi, kita ulang lagi, kirim lagi, revisi kedua, dan seterusnya. Jadi file itu bisa banyak versinya gitu ya. Mungkin bisa file final, final 2, final 3, dan final banget gitu ya. Jadi banyak nih versinya. Nah yang kedua, waktu itu terbuang. Terbuang untuk apa? Untuk mengecek. Mengecek ini apakah ini filenya sudah benar eh, untuk dikirim. Versinya banyak tadi, jadi harus cek yang mana yang benar gitu ya. Nah, jadi banyak waktu yang dihabiskan untuk mengecek. Yang ketiga itu berkaitan dengan PDF. Jadi di sini PDF eh, diperlakukan sebagai read only. Nah, jadi ada akses yang terbatas untuk PDF. Lalu yang keempat ada PDF bottleneck. Jadi ada mungkin yang bisa kita lakukan sendiri di PDF, tetapi karena tidak punya akses, jadi harus request ke rekan kerja, minta tolong untuk mungkin ditambahkan komen, diedit sedikit, eh, ataupun merge atau split PDF-nya. Nah, selanjutnya, nah ini ada satu eh, problem dengan eh, PDF, yaitu menjaga PDF-nya selaras dengan dokumen sumbernya. Ya, tentunya PDF sebagai versi yang umum kita gunakan ketika sudah ready to be sent ya, sudah ready untuk di-send. Eh, nah, tapi dengan menjaganya PDF dengan dokumen sumber itu eh, bisa menjadi tantangan. Nah, secara teknis sebenarnya bisa saja kita eh, revisi langsung di file PDF-nya saja kalau kita memiliki akses PDF. Ya, namun dalam prakteknya belum tentu demikian gitu. Mungkin ada user yang lebih nyaman eh, untuk revisi di dokumen sumber. Ya, dan ya sebenarnya lebih tepat untuk melakukan revisi di dokumen sumber. Nah, ketika kita melakukan revisi di dokumen sumber, artinya kita harus menutup dulu, close dulu aplikasi PDF-nya, lalu kita buka nih aplikasi dokumen sumbernya, contoh dokumen atau spreadsheet. Kita buka lagi, kita edit lagi, lalu kita ekspor ke PDF. Setelah diekspor, sudah selesai, kita buka lagi PDF-nya, dan kita lihat, cek lagi ulang. Nah, ini menyebabkan ada satu hopping tadi ya. Jadi pindah-pindah lagi nih. PDF, source, PDF, source. Nah, jadi ini adalah tool switching yang tadi ya. Nah, dan ini juga meningkatkan ada hambatan. Dan ketika hambatan itu mulai terasa sama usernya nih, waduh pindah-pindah terus eh, karena revisi ini. Jadi eh, mungkin kadang-kadang user itu lebih memilih jalan yang lebih cepat daripada jalan yang lebih rapi gitu.
Nah, contohnya di sini mungkin editnya di dokumen sumber, lalu ekspor ke PDF, lalu ketika ada mismatch ya, ada yang tidak cocok gitu ya. Nah, user perlu extra check dan juga reward. Oke. Selanjutnya, PDF juga bisa eh, memperlambat ya. Ada small delay yang singkat-singkat, sedikit-sedikit, tetapi memiliki impact yang besar. Contohnya adalah daily PDF. Jadi tugas-tugas PDF yang kecil saja itu, tetapi ketika tidak punya akses, jadi eh, ada hambatannya. Lalu eh, tugas-tugas yang kecil tetapi sering terjadi, dan juga ada hambatan yang bertumpuk eh, di tim tersebut. Nah, selanjutnya kita sudah melihat tantangan-tantangan Office dan juga PDF sehari-hari. Nah, di sini ada satu pertanyaan yang saya ingin ajukan ya untuk kita eh, berpikir bersama gitu ya. Apakah workflow kita itu optimal gitu ya? Nah, tentunya bukan tools yang jadi problemnya ya. Tools sudah pasti ya Bapak Ibu juga menggunakan tools yang bagus gitu ya, tools yang baik. Tuh. Nah, tetapi adalah di sini fokusnya di workflow-nya. Apakah workflow-nya sudah optimal atau belum? Nah, yang kedua adanya capability gap dari user-user di dalam satu workflow. Jadi ada user yang memiliki skill-nya berbeda-beda dari satu user ke user yang lain. Nah, sehingga satu workflow itu tidak bisa di scalable kalau tools-nya lebih banyak. Kalau toolsnya misalnya hanya satu, ya dia lebih mudah untuk skill-nya itu dia pelajari satu software tersebut. Begitu. Nah, selanjutnya ada hambatan. Jadi ada hambatan-hambatan seperti perpindahan-perpindahan aplikasi tadi, itu menimbulkan hambatan karena perlu fokus ulang. Nah, dan hambatan-hambatan yang lain-lain. Nah, dalam kesempatan ini saya izin untuk memperkenalkan WPS Office. Jadi WPS Office ini em, bukan diperkenalkan sebagai pengganti benar-benar replace ya, benar-benar mengganti software Office yang sudah ada sekarang, tapi diposisikan sebagai alternatif. Dan plus poinnya adalah eh, software Office dan juga PDF itu berada di dalam satu ekosistem yang sama. Jadi menurunkan eh, aplikasi, pergantian aplikasi dan juga konteks switching. Nah, WPS Office ini juga sudah digunakan di seluruh dunia, gitu ya, dan juga memiliki satu license saja yang mencakup kebutuhan Office dan juga PDF di corporate. Lalu WPS Office memiliki learning curve yang minim ya, karena tampilannya, user interface, fungsi-fungsi, fitur-fitur juga sudah hampir mirip sekali dengan Microsoft Office. Lalu format yang sudah ada juga compatible. Nah, contohnya format yang umum itu ada DOCX, PPTX, XLSX yang sehari-hari kita gunakan. Nah, itu sudah compatible. Artiannya, misalnya kita editnya di filenya di Microsoft Office, lalu kita mau buka di WPS, itu tampilannya sama, tidak ada yang berubah. Nah, itu compatible, sudah fully compatible. Nah, jadi ini adalah Office yang Bapak Ibu sudah tahu ya, eh, MS Office ini. Nah, WPS Office ini juga eh, hampir sama dengan Microsoft Office. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi demo. Di sini sesi demo ada beberapa tahap.
Yang pertama ada konteks dan juga setup, lalu spreadsheet ke documents, documents ke PDF, lalu ada revisi di source file, lalu kita akan ada PDF daily test dan juga eh, closing demo. Saya izin untuk stop share dulu. Kalau layar saya sudah terlihat, sudah ya. Oke. Ya. Nah, Bapak Ibu, misalkan saya adalah staff, dan tugas saya adalah untuk menyusun laporan yang rapih kepada manajemen. Nah, laporannya adalah laporan penjualan bulanan. Sini contohnya tahun 2025 Januari. Nah, jadi saya terima file spreadsheet ini dari tim sales. Lalu saya akan buatkan laporan yang rapih di aplikasi Documents. Oke, jadi pertama-tama saya terima file ini. Nah, lalu di sini ada sebentar. Di sini ada file. Nah, ini adalah file dokumennya. Nah, jadi di mana nanti report itu ya kita akan buat di sini. Jadi ini sudah ada beberapa poinnya yang dimasukkan. Ada 6 poin ya, dari executive summary sampai conclusion. Nah, jadi nanti saya akan input data dari spreadsheet ini ke poin 2, sales performance overview. Oke, jadi saya langsung mulai ambil data dari sini. Seperti biasa ya, kita blok dulu semuanya. Tabel ini kita blok, lalu kita copy. Nah, sudah di copy, kita ya, oke. Kita ke section 2 di poin 2 ini, lalu kita paste special. Nah, ketika paste special, kita oke, sebentar. Kita pilih paste link, lalu SWPS Sheets Object. Nah, hasilnya tabel sudah berhasil di copy paste. Ini kita bisa adjust eh, untuk masuk ke dalam size dari papernya. Nah, jadi kira-kira seperti ini. Jadi sudah eh, tepat ya, dan sudah sudah ada datanya, sudah ada data eh, monthly sales-nya untuk dipresentasikan atau diberikan kepada manajemen. Oke, nah jadi saya ingin berikan kepada manajemen, tapi biasanya manajemen akan minta file dalam bentuk PDF. Oke, jadi apa yang saya lakukan, eh, saya bisa convert. Saya bisa convert, export di tools, lalu ada di sebelah kiri ini export to PDF. Nah, export to PDF, kita bisa lihat pages export range, lalu save path-nya di mana, bisa kita pilih custom directory, desktop, lalu export type. Nah, di sini kita tinggal klik export to PDF dan juga ada open after export. Oke, saya klik. Nah, sudah selesai. Langsung terbuka file yang sudah diekspornya. Nah, jadi ini sudah dalam bentuk PDF. Nah, jadi tabel juga sudah dimasukkan. Tampilannya sama persis dengan yang ada di dokumen tadi. Oke, file ini sudah siap dikirim. Lalu saya kirim ke manajemen. Ternyata 10 menit setelah itu, saya dapat
feedback. Ya. Saya dapat feedback, dapat chat, tolong dong, ada yang mau direvisi. Nah, yang perlu direvisi ada di poin, misalnya poin 3, juga poin 4. Oke, artinya saya kembali ke file yang awal. Saya kembali ke file yang awal ini. Nah, ini adalah file yang tadi di Documents. Lalu saya masukkan. Sebentar. Nah, untuk mempercepat, saya sudah siapkan untuk revisinya. Oke, di poin ini saya tambahkan, untuk mempermudah saya akan highlight revisinya dengan warna kuning, seperti ini. Nah, ini poin 3, lalu poin 4, tambahkan lagi. Ya, dan ini kita highlight juga warna kuning. Oke, jadi ini revisi yang diminta oleh manajemen. Di poin 3 ditambahkan kenapa ada perbedaan eh, sales di setiap regionnya. Lalu di poin 4 ada tambahan keterangan. Nah, ketika ini sudah selesai, kita bisa ekspor ulang. Ups. Oh, sorry. Kepencet. Kita bisa, ya, kita bisa ekspor to PDF. Jadi file ini yang sudah direvisi, ekspor to PDF. Sama ya, settingnya sama. Kita klik ekspor to PDF. Kita override. Nah, lalu akan dibuka langsung. Nah, jadi ini file yang terbaru yang sudah direvisi. Di sini bisa terlihat yang highlight kuning. Ini adalah revisi yang tadi saya buat di dokumennya. Nah, jadi file ini sudah eh, kontennya sudah approve di manajemen, tetapi biasanya manajemen akan minta eh, tolong dong ditambahin watermark dulu, gitu ya. Misalnya ditambahin watermark dulu. Nah, di sini kita bisa tambahkan watermark. Ada yang sudah ada preset. Contohnya saya ambil saja confidential. Nah, ketika saya klik, Sorry Pak, langsung masuk. belum kelihatan tampilan PDF-nya. Sorry. Belum kelihatan tampilan WPS PDF. Terima kasih. Oh ya, maaf sebentar. Ya, apa sudah terlihat? Sudah Pak. Sudah ya. Oke, Bapak Ibu, mohon maaf. Mungkin saya ulang sedikit. Jadi tadi saya tambahkan watermark karena dari manajemen minta ada watermark. Nah, di sini kita klik edit, lalu ada watermark. Nah, kita bisa custom, tambahkan sendiri, ataupun kita pilih preset yang sudah ada. Tadi saya pilih yang confidential, jadi ketika kita scroll, ini sudah ada tulisan watermark confidential, sampai ke page 2 juga. Nah, lalu dari manajemen juga minta, sama tolong juga ya, di protect, dikasih password file PDF-nya, biar tidak semua orang yang bisa akses filenya. Nah, kita juga bisa lakukan itu di tab Protect, lalu Encrypt. Nah, di sini kita bisa ada dua opsi, yaitu password untuk open filenya saja, dan juga password untuk edit dan extract. Nah, jadi contohnya kita masukkan file ini, password ini untuk open, lalu password yang untuk edit dan juga ekstrak. Dan kita bisa pilih apa saja yang mau kita restrict ya. Apakah printing, tidak bisa print, tidak bisa copy, comment, force filling, commenting, inserting, dan delete page. Saya confirm.
Nah, sudah. Oke, jadi file ini sudah siap dikirim ke manajemen. Nah, untuk kita tes saja, ketika saya klik edit konten, nah, karena sudah di-protect, nah WPS akan minta passwordnya. Jadi ini sudah di-protect, tolong input passwordnya. Nah, oke, saya input, baru kita bisa edit. Nah, seperti itu. Jadi ini untuk demo WPS-nya. Nah, untuk kita kenal fitur WPS PDF ini lebih lanjut, nah, saya akan demokan satu skenario lagi di file yang berbeda. Ini saya close dulu. Nah, di sini saya ada file yang kedua. Nah, ini adalah kontrak surat perjanjian sewa menyewa ruko. Nah, misalnya lagi saya adalah seorang admin yang ya saya akan dapat file ini ya. Saya dapat file ini. Lalu di sini kita lihat ada data pribadi pihak pertama, pihak kedua. Lalu ada pasal-pasalnya untuk perjanjiannya ya. Pasal 1 sampai pasal 12. Dan juga di bawah ada tanda tangan pihak pertama, pihak kedua, dan saksi-saksi. Nah, jadi saya dan ini filenya sudah PDF, jadi saya kirimkan ke manajemen, tapi manajemen minta eh, dia tidak mau lihat semua pasal-pasal ini karena terlalu panjang. Jadi tolong dong mau lihat yang pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7. Ya, baik. Jadi kita kirim kepada manajemen hanya pasal 4, 5, 6, 7. Nah, kita bisa lakukan split PDF. Kita ke page, lalu di sini ada option split PDF. Nah, di sini kita bisa lakukan split methods-nya. Kita pilih, saya akan pilih select range. Lalu saya akan split menjadi poin-poin yang tadi diminta itu di halaman 2 sampai 3. Jadi saya akan split 1, lalu 2 sampai 3, lalu 4 sampai 5. Lalu saya akan save di folder Dax Waruko. Oke, saya save di kontrak sewa ruko. Nah, lalu split. Kita bisa langsung go to folder di sini. Nah, jadi sudah langsung ke foldernya dan kita open lagi yang diminta oleh manajemen. Nah, jadi tadi manajemen ingin melihat pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7. Oke, jadi ini yang kita kirim ke manajemen. Lalu sudah dikirim, nah, ternyata perlu ada yang kita tambahkan. Perlu ada yang kita tambahkan, jadi kita revisi. Nah, saya juga sudah siapkan revisinya. Dalam pasal 5, dalam pasal 5 tanggung jawab akibat pemakaian. Jadi karena ini yang penting buat manajemen tentang hak-hak dan kewajiban. Oke, saya di sini. Nah, di sini dalam kondisi force majeure, kedua belah pihak sepakat untuk melakukan musyawarah terlebih dahulu. Lalu di pasal 6. Oke, di pasal 6, pembayaran dilakukan tepat waktu sesuai tanggal jatuh tempo. Nah, di sini saya juga akan kembali highlight ya.
Ya, jadi itu yang sudah direvisi. Selanjutnya, saya akan save. Lalu saya akan gabungkan lagi dengan file yang halaman 1, 4, dan juga 5. Jadi saya akan ke page, lalu saya akan merge PDF. Nah, di sini sudah ada yang 2-3, kita bisa tambahkan. Sini, halaman 1 dan juga halaman 4-5-nya. Ini saya drag untuk halaman 1 di pertama. Oke, sudah selesai. Lalu kita bisa langsung lakukan security settings di sini. Misalnya kita mau seperti yang tadi ya, kita mau password untuk membuka file atau permissionnya untuk modif, untuk copy, untuk komen, bahkan setting printingnya. Kita juga bisa tambahkan custom watermark seperti file yang sebelumnya ya. Nah, jadi sebenarnya tidak hanya teks saja, kalau Bapak Ibu juga punya eh, mungkin gambar ya untuk copyright, untuk watermarknya itu juga sudah support. Nah, ini saya akan rename dulu. Nah, oke. Lalu saya klik merge. Nah, dia akan langsung buka. Nah, jadi ini file yang sudah terbaru dan juga sudah direvisi. Mari kita scroll ke bawah. Jadi ini revisinya yang warna kuning dan sini juga revisinya. Oke, lalu eh, sebelum sebelum desain kepada manajemen, tadi di halaman paling bawah itu ada sign, nah, ada tanda tangan. Nah, jadi saya ingin masukkan tanda tangan. Oke, mudah. Kita bisa klik desain. Ya, kita klik desain. Nah, contohnya ada ini. Saya sudah buat signature. Jadi bisa desain lalu langsung kita input saja. Nah, misalnya demikian. Nah, jika Bapak Ibu ingin sign-nya yang lebih eh, ter terproteksi ya, itu juga bisa Bapak Ibu. Ada namanya Certified with Signature. Jadi, oke. Nah, contohnya saya di sini sudah ada sertifikat. Ini juga signature, tetapi ini protected, jadi tidak bisa input langsung seperti yang tadi. Nah, dia akan minta password untuk kita input sertifikatnya. Nah, jadi file ini sudah ready untuk dikirim. Nah, selanjutnya saya akan kirimkan kepada tentunya pada pihak pertamanya untuk diisi tanda tangan juga, juga kepada saksi-saksi untuk tanda tangannya. Baik, mungkin sekian dari sesi demonya. Saya stop share dulu, lalu saya akan kembali eh, kembali ke slide ya. Ya, baik. Ya, nah Bapak Ibu, kita sudah berada di penghujung webinar ini ya. Jadi sepanjang sesi tadi kita juga sudah lihat ya masalah-masalah yang kita sering temukan sehari-hari, terutama dari konteks switching tadi ya, dan juga eh, berpindah dari satu aplikasi ke aplikasi yang lainnya. Tentunya ini bukan masalah besar, ya, tetapi ternyata dampaknya cukup eh, cukup signifikan ketika ditumpuk. Seperti tadi riset dari McKinsey dan juga dari Harvard Business Review.
Nah, di sini ada dua eh, ada dua kalimat ya. Pertama, integration improves productivity. Jadi kalau ada integrasi itu meningkatkan produktivitas. Nah, contohnya di WPS Office ada PDF yang langsung dimasukkan ke dalam satu ekosistem yang sama dengan Office. Jadi tidak perlu buka tutup aplikasi yang lain yang baru gitu ya, melainkan sudah ada sebagai eh, satu alur yang sama dengan pekerjaan Office kita. Baik, mungkin saya sampai sekian. Eh, Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan ke Mbak Nada.